Akan seperti apa ya bumi jika menjadi satu-satunya planet dalam tata surya? Atau apa yang akan terjadi terhadap planet kita jika bulan menghilang? Terus apa jadinya andai dinosaurus nggak pernah punah? Kita semua pernah mendengar cerita ini. Lebih dari 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Hampir 75% makhluk hidup yang menghuni planet ini saat itu musnah dalam kepunahan massal. Di antaranya ada dinosaurus. Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor, semuanya punah. Tapi karena itu kita semua bisa hidup. Menurut sains, umat manusia bisa berkembang lebih aman tanpa diburu makhluk-makhluk raksasa ini. Tapi apa jadinya jika asteroid itu jatuh beberapa kilometer jauhnya dari tempat jatuhnya itu? Akan seperti apa dunia hari ini? Bayangin kamu lagi nyusurin jalan ke swalayan lokal dan ketemu T-Rex sebesar truk. Apakah itu bisa terjadi di alam semesta alternatif yang sedang kita bahas ini? Nah, dinosaurus harus bertahan menghadapi lebih dari asteroid untuk bisa tetap hidup sekarang ini. Sekitar 55 juta tahun lalu, suhu di planet kita meningkat. Iklim menjadi 8 derajat Celcius lebih panas dibanding saat ini. Hutan hujan tropis tumbuh dengan subur dan vegetasi melimpah. Dalam skenario ini, dinosaurus pemakan tumbuhan akan berkembang, tapi tampilannya akan agak lain. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di masa itu nggak begitu kaya nutrisi. Ini berarti kemungkinan ukuran dinosaurus akan mengecil karena nggak punya cukup energi untuk tumbuh sampai ukuran raksasanya. Lalu, sekitar 34 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Antartika terpisah hingga iklim menjadi lebih sejuk dan kering. Dalam periode ini, mungkin satu-satunya yang akan bertahan adalah dinosaurus berkaki panjang. Saat itu, hewan-hewan harus berjalan jauh untuk berburu karena musim mulai berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Dibanding mamalia dalam periode itu, dinosaurus punya kelebihan signifikan seperti jumlah gigi lebih banyak atau penglihatan lebih tajam. Dan omong-omong soal mamalia, sebagiannya mungkin gak berevolusi dan mereka akan jadi mangsa dinosaurus lebih dulu. Oh iya, apa kamu tahu kalau saat ini masih ada beberapa dinosaurus yang hidup di antara kita? Contohnya merpati atau burung secara umum. Semua unggas ini berevolusi dari dinosaurus loh. Pasti kamu pernah baca kan kalau kita cuma memakai 10% otak kita. Kalau ini benar, apa yang akan terjadi kalau kamu memakai 100% otakmu? Apa kamu akan bisa menggubah simfoni? Apa kamu akan jadi orang jenius di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan bernilai miliaran rupiah dalam semalam? Yuk kita mulai dengan fakta-faktanya. Kita bukan cuma memakai 10% kapasitas otak kita. Konsep ini jadi populer banget karena film, tapi ini kurang akurat. Yang benar, sebagian besar otakmu aktif sepanjang waktu. Tapi nggak semua bagian bekerja serentak dan persentase persisnya bervariasi pada setiap orang. Para neurolog mengatakan, kamu nggak akan memakai 100% kapasitas otakmu sekaligus. Tubuhmu nggak akan punya cukup energi untuk itu, yang artinya kamu akan selalu lapar. Bayangin jumlah kalori yang harus kamu konsumsi agar hal itu bisa terjadi. Kamu juga akan dibatasi oleh kebutuhan dasar tubuhmu. Bernapas, mencerna makanan, dan mengedarkan darah. Jadi, jika memakai seluruh kapasitas otakmu, kamu akan selalu capek sepanjang waktu. Ini lebih buruk dari lari maraton tanpa persiapan. Otak akan butuh seluruh darah yang kamu miliki, yang artinya lebih sedikit oksigen bagi paru-parumu. Berbagai organ akan mulai berhenti berfungsi satu demi satu. Pendeknya, ini akan mengerikan bagi kesehatanmu. Omong-omong, beberapa peneliti memperkirakan lebih dari 60% otak tersusun atas sesuatu yang disebut materi gelap saraf. Dengan kata lain, materi gelap ini terdiri dari saraf-saraf tanpa tujuan jelas atau yang nggak merespon berbagai stimulus biasa. Maraton adalah salah satu adu kekuatan dan daya tahan terberat di dunia, tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu mutusin untuk lari maraton tanpa latihan? Data statistiknya luar biasa, hampir 50% peserta gugur dalam kompetisi itu sebelum garis finish. Maraton biasa berjarak 42 km, dan jika kamu nggak terbiasa beraktivitas fisik, ini adalah tantangan besar.
Mungkin kamu akan bisa menempuh 1,5 kilometer pertama tanpa masalah serius, tapi kamu bernafas dengan tersengal-sengal dan berat lewat mulutmu. Pada kilometer kelima, suhu tubuhmu akan melonjak naik dan kamu akan merasa seperti meriang ringan. Kemungkinan besar kamu akan nyerah sampai di sini. Tapi jika kamu putusin untuk lanjut, kamu harus mengecoh pikiran dan tubuhmu untuk lari 37 kilometer lagi. Sampai kilometer ke-32, kamu akan mengalami hambatan atau semacam penghalang dari dalam tubuhmu sendiri. Tubuhmu mungkin telah membakar seluruh cadangan glukosa dan kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Pelari berpengalaman sekalipun sering ngalamin kondisi ini loh. Di akhir maraton, kamu akan berjanji pada dirimu sendiri gak akan lari maraton lagi. Kamu akan ninggalin kompetisi minimal dengan beberapa kram dan ingin makan macam-macam makanan. Nah, sekarang coba bayangin ini. Ini malam yang cerah dan indah, di langit gak ada awan, dan kamu bisa melihat dua planet paling terang berkedip-kedip di atas sana. Itu planet Mars dan Venus. Kebayang gak apa jadinya kalau Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya? Kalau planet-planet lain gak pernah ada, segalanya akan benar-benar berbeda di bumi kita. Planet-planet dalam tata surya bekerja sama saling menjaga satu sama lain tetap berada di tempatnya dengan gaya gravitasinya. Nah, jika Merkurius atau Venus nggak ada lagi, bumi bakal meluncur lebih dekat ke matahari. Suhu atmosfer kita akan mirip dengan suhu permukaan Merkurius, yaitu 430 derajat Celcius. Ini bikin mustahil ada kehidupan di bumi. Tapi jika Jupiter dan Saturnus menghilang, kemungkinan besar bumi justru akan meluncur menjauhi matahari dan suhunya akan turun sampai di bawah minus 130 derajat Celcius. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, kemungkinan itu hanya berupa kehidupan dalam air. Posisi bumi dalam tata surya bukan cuma berpengaruh terhadap semua bentuk kehidupan, tapi juga menentukan musim, panjang hari, dan juga tahun. Bayangin bukan cuma nggak ada planet lain, tapi bulan juga nggak ada. Apa jadinya jika suatu hari bulan tiba-tiba lenyap? Ini bakal mengakibatkan bencana besar. Bulan paling besar pengaruhnya terhadap pasang surut air di bumi. Di alam semesta tanpa bulan, air akan mengalami surut sekitar 75%-nya. Ini akan berdampak besar terhadap kepiting, kerang, dan siput laut yang hidup di zona pasang surut. Konsekuensinya, ini akan mengganggu pasokan makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar. Lambat laun, ini pun memengaruhi seluruh ekosistem pesisir. Cuaca bumi akan berubah. Pasang surut dan arus pasang surut membantu mencampur air Arktik yang dingin dengan air yang lebih hangat dari kawasan tropis hingga iklim di seluruh dunia stabil. Cuaca menjadi hampir mustahil untuk diperkirakan dan perbedaan suhu rata-rata antara tempat-tempat terpanas dan terdingin di bumi akan sangat ekstrem. Tidak adanya bulan juga akan memengaruhi kemiringan bumi. Sekarang ini poros bumi miring sebesar 23,5 derajat. Terutama disebabkan gravitasi bulan. Tanpa adanya bulan, poros bumi akan bergoyang antara 10 sampai 45 derajat. Ilmuwan percaya perbedaan kecil sekalipun dalam kemiringan bumi bisa membawa perubahan besar seperti zaman es. Selain itu, langit tanpa bulan akan memutarbalikkan kehidupan banyak binatang malam. Ngengat telah berevolusi untuk bergerak dengan cahaya bulan dan bintang. Bayi kura-kura yang baru menetas memakai cahaya bulan untuk mencari jalan ke laut. Berbagai hewan bergantung baik pada kegelapan maupun sedikit cahaya bulan untuk berburu dengan efektif. Nah, gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan kita bayangin seperti apa jika kamu hidup di zaman Mesir kuno? Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Mesir kuno bertanggung jawab atas pembangunan beberapa simbol paling dikenal di dunia, piramida-piramida Giza. Kalau hidup di zaman Mesir kuno, kamu akan menyaksikan masa terobosan ilmiah dan matematika yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno mengatur masyarakat mereka dalam struktur sosial ketat. Jadi mungkin kamu harus masuk salah satu di antaranya. Kamu mungkin lahir sebagai pekerja, petani, atau spesialis, entah itu tentara, pelaut, atau guru. Atau kamu juga bisa jadi bagian dari kaum elit Mesir.
Jika kamu seorang petani, mungkin kamu akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata lumpur, kamu akan punya oven batu dan makananmu akan kamu simpan di dalam lubang di tanah. Kamu menghabiskan hari-harimu untuk merawat ladangmu di tepi sungai Nil atau mengurus ternak dan bebek. Di hari pembayaran pajak, kamu mengemas sebagian panenmu dan membawanya ke kuil sebagai bayaran untuk pemakaian tanah. Sebagai anggota kalangan elit, kamu akan ngabisin sebagian besar waktumu di berbagai perjamuan makan. Kamu akan mengenakan banyak emas dan batu-batu semi permata untuk mamerin kekayaanmu. Jika hidup di Mesir kuno, kamu mungkin jadi salah satu penemu meja. Iya, sebelum bangsa Mesir, belum ada benda yang namanya meja loh. Penemuan ini muncul sebagai cara agar makanan tidak diletakkan di lantai. Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan.
Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km. Dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misterinya. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km. Berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat.
Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit, karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi, gimana kalau keadaannya berubah, dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi, jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi, orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi, kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya, kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang. Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam, dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar, ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang.
Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita, tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget, sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal seneng banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini. Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya.